3. Ya, selamat siang. Pada hari ini kita akan mempresentasikan materi himpunan finite, infinite, dan keluarga himpunan. Pada materi ini terdiri dari 3 kelompok. Perkenalkan, nama saya Maria Marcella, dan ada teman-teman saya, itu Antonia Nonimidang dan Purwaningsi Eka Aryaini. Ya, materi selanjutnya yaitu himpunan finite. Nah, apa sih itu himpunan finite? Oke, jadi himpunan finite itu adalah himpunan A ekuivalen dengan himpunan B yang dinyatakan dengan A. Nah, di depan A terdapat sebuah simbol. Nah, itu merupakan simbol ekuivalen. Jadi A ekuivalen B. Bila dan hanya bila ada fungsi f(2) A dengan tanda panah B, yang itu artinya fungsi f memetakan anggota himpunan A ke himpunan B yang satu-satu dan onto atau bijektif. Contoh, A di anggota bilangan himpunan P yaitu 1, 2, 5, dan 8. Dan anggota himpunan Q yaitu K, L, M, N, di mana fungsi F memetakan anggota himpunan P ke himpunan Q. Didefinisikan sebagai berikut. Perhatikan bahwa F merupakan fungsi satu-satu dan onto. Jadi P ekuivalen dengan Q atau dapat disimbolkan seperti pada P dengan ekuivalen Q. Nah, sekarang contoh yang kedua, yaitu anggota himpunan A di mana X anggota bilangan real dengan X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 1. Dan anggota himpunan B di mana X anggota bilangan real dengan X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 5. Di mana fungsi F memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Didefinisikan sebagai fungsi F sama dengan 3X tambah 2. Fungsi F merupakan fungsi satu-satu. Karena untuk setiap X, Y anggota bilangan himpunan A. Jika X tidak sama dengan Y, maka 3X tambah 2 tidak sama dengan 3Y tambah 2. Berarti fungsi X tidak sama dengan fungsi Y. Fungsi F merupakan fungsi oto karena untuk setiap B, anggota himpunan B, ada X sama dengan dalam kurung B kurang 2 per 3. Sehingga fungsi X sama dengan F B kurang 2 per 3 sama dengan B. Karena F merupakan fungsi satu-satu dan onto, maka A ekuivalen dengan B. Slide berikutnya, nah, yaitu relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen pada himpunan merupakan relasi ekuivalensi karena ada 3. Nah, ada 3 ini. Yang pertama yaitu refleksif, yaitu A ekuivalen dengan A untuk setiap himpunan A. Yang kedua simetris, yaitu untuk himpunan A dan B, jika A ekuivalen B, maka B ekuivalen A. Dan yang ketiga, transitif, yaitu untuk himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, jika himpunan A ekuivalen dengan himpunan B, dan himpunan B ekuivalen dengan himpunan C, maka himpunan A ekuivalen dengan C. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya yang akan disampaikan oleh saudari Noni. Noni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai himpunan infinite.
Suatu himpunan X disebut himpunan infinite bila dan hanya bila X ekuivalen dengan himpunan bagian sejatinya. Himpunan yang tidak infinite disebut juga himpunan finite. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan himpunan bagian sejati adalah himpunan bagian yang tidak sama dengan himpunannya. Jadi, jika P himpunan bagian sejati dari Q, maka P adalah subset atau himpunan bagian Q, tetapi P tidak sama dengan Q. Nah, di sini ada contoh soal himpunan infinite. Yang A, yaitu tunjukkan bahwa himpunan bilangan asli N yang beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan himpunan infinite. Penyelesaiannya, misalkan ada himpunan yang beranggotakan bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. G merupakan himpunan bagian sejati dari N, atau bisa disebut juga adalah G subset N, tetapi G tidak sama dengan N. Nah, dibuat fungsi F yang memetakan anggota himpunan N ke himpunan G dengan Fx sama dengan 2x, mohon maaf. Fungsi F merupakan fungsi satu-satu, karena untuk setiap xy anggota N, jika 2x tidak sama dengan 2y, yang berarti bahwa Fx tidak sama dengan Fy. Fungsi F merupakan fungsi onto, karena untuk setiap G anggota himpunan G adalah N sama dengan G per 2. Sehingga Fn sama dengan Fg per 2 sama dengan G. Karena F fungsi satu-satu dan onto, maka N ekuivalen G atau G ekuivalen N. Karena G ekuivalen N dan G himpunan bagian sejati dari N, maka bisa dikatakan bahwa N merupakan himpunan yang infinite. Selanjutnya, ada contoh B, yaitu tunjukkan bahwa himpunan A di mana X anggota bilangan real dengan X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 5 adalah infinite. Penyelesaiannya adalah, misalkan ada himpunan B di mana X anggota bilangan real dengan X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, B ini merupakan himpunan bagian sejati dari A yang dibentuk oleh fungsi B yang fungsi F yang memetakan anggota bilangan B ke A yang sama dengan Fx sama dengan 5x. Fungsi F merupakan fungsi satu-satu karena untuk setiap xy anggota himpunan B, jika x tidak sama dengan y, maka 5x tidak sama dengan 5y, yang berarti bahwa fx tidak sama dengan fy. Fungsi f merupakan fungsi onto karena untuk setiap a anggota himpunan A, ada b sama dengan a per 5, sehingga fb sama dengan fa per 5 sama dengan a. Karena F merupakan fungsi satu-satu dan onto, maka B ekuivalen A atau A ekuivalen B. Karena A ekuivalen B dan B merupakan himpunan bagian sejati dari A, maka A merupakan himpunan yang infinite. Lalu di contoh C, ada himpunan P yang beranggotakan 1, 3, 5, dan 7. Nah, untuk himpunan P ini, dia bukan merupakan himpunan infinite, melainkan merupakan himpunan finite karena tidak mungkin ada himpunan bagian sejati dari P yang ekuivalen dengan P. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Noni. Sekarang untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Eka. Untuk Eka, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan himpunan keluarga atau keluarga himpunan.
Selanjutnya, ada 3 definisi dari himpunan keluarga atau keluarga himpunan. Yang pertama, himpunan D disebut himpunan denumerable bila dan hanya bila D ekivalen dengan himpunan bilangan asli atau biasa ditulis dengan lambang N besar atau N kapital. Yang kedua, himpunan X disebut himpunan terhitung atau connable bila dan hanya bila himpunan X itu finite atau denumerable. Dan yang ketiga, himpunan Y disebut himpunan yang non-denumerable bila dan hanya bila infinite dan tidak denumerable. Selanjutnya, untuk contoh soal himpunan keluarga, yang pertama ada himpunan G, yang anggotanya adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, dari contoh ini bisa dilihat G ekivalen dengan N. N di mana N adalah himpunan bilangan asli. Jadi G merupakan himpunan yang denumerable dan juga connable. Contoh yang kedua ada himpunan bilangan bulat. Nah, dibuat fungsi F memetakan anggota himpunan N ke himpunan B, di mana N adalah himpunan bilangan asli dengan Fx sama dengan negatif X per 2 untuk X genap, dan Fx sama dengan X plus 1 per 2 untuk X ganjil. Selanjutnya, fungsi F merupakan fungsi satu-satu karena untuk setiap X, Y anggota himpunan bilangan asli, jika X tidak sama dengan Y, maka untuk X, Y genap, negatif X per 2 tidak sama dengan negatif Y per 2, sehingga Fx tidak sama dengan Fy. Sedangkan untuk X, Y ganjil, negatif X plus 1 per 2 tidak sama dengan Y plus 1 per 2, sehingga Fx tidak sama dengan Fy. Yang dimaksud di sini adalah fungsi satu-satu ini mau menunjukkan kalau setiap ada nilai X dimasukkan ke fungsi, hasilnya nggak ada yang sama. Selanjutnya, fungsi F merupakan fungsi onto karena untuk anggota B adalah anggota himpunan bilangan bulat. Jika B lebih dari sama dengan 0, maka ada N sama dengan 2B dikurang 1 anggota himpunan bilangan asli, sehingga Fn atau fungsi terhadap N sama dengan F2B dikurang 1 sama dengan B. Sedangkan untuk B kurang dari 0, maka ada M sama dengan negatif 2B anggota himpunan bilangan asli atau N kapital, sehingga Fm atau fungsi terhadap M sama dengan F negatif 2B sama dengan B. Nah, fungsi onto ini mau menunjukkan kalau Fx atau fungsi terhadap X itu bisa dihasilkan setiap anggota di B. Karena F merupakan fungsi satu-satu dan onto, maka N ekivalen dengan B, atau himpunan bilangan asli ekivalen dengan himpunan bilangan bulat. Karena N ekivalen dengan B atau B ekivalen dengan N, maka B merupakan himpunan yang denumerable, dan oleh karena itu B juga connable. Selanjutnya, contoh ketiga, ada himpunan X yang anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, himpunan X ini merupakan himpunan finite, juga merupakan himpunan connable. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Saudari Eka. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal, yaitu contoh 1.25, di mana himpunan A dengan anggota X kurang 0 dan X kurang dari 5. Dari contoh berikut, A merupakan himpunan infinite karena A tidak ekuivalen dengan himpunan bilangan asli N. Maka A tidak denumerable, di mana denumerable itu bila dan hanya bila A ekuivalen dengan himpunan bilangan asli N. Karena tidak ekuivalen, maka himpunan
A merupakan non-denominable. Jika diketahui suatu himpunan, maka ada kemungkinan bahwa himpunan tersebut semua anggotanya merupakan suatu himpunan. Suatu himpunan yang semua anggotanya merupakan himpunan disebut keluarga himpunan atau kelas himpunan. Ya, untuk contoh soal ke 1.26 saya serahkan kepada Noni. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada contoh 1.26. Di sini misalkan ada himpunan P yang beranggotakan himpunan yang beranggotakan AB, himpunan yang beranggotakan C, dan himpunan yang beranggotakan BC. Karena semua anggota P merupakan himpunan, bisa dilihat ya di sini semuanya memiliki kurung kurawal. Jadi ini himpunan, maka P merupakan suatu keluarga himpunan. Selanjutnya itu misalkan di sini ada himpunan Q. Nah, himpunan Q ini memiliki anggota A, lalu himpunan yang beranggotakan B, lalu C, dan himpunan yang beranggotakan B dan C. Q bukan suatu keluarga himpunan, karena ada AC yang merupakan anggota himpunan Q. Jadi A dan C ini hanya anggota himpunan Q yang bukan berupa himpunan. Jadi untuk himpunan Q tidak bisa dikatakan keluarga himpunan. Lalu ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Maka himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan yang beranggotakan 1, himpunan yang beranggotakan 2, himpunan yang beranggotakan 3, himpunan yang beranggotakan 1 dan 2, himpunan yang beranggotakan 1 dan 3, himpunan yang beranggotakan 2 dan 3, serta himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Jadi ini dari himpunan A ini kita bisa menemukan himpunan bagian yang ada di layar. Lalu selanjutnya ada himpunan Y yang beranggotakan himpunan yang beranggotakan 1, himpunan yang beranggotakan 2, himpunan yang beranggotakan 1 dan 3, dan himpunan yang beranggotakan 2 dan 3. Nah, untuk himpunan Y ini bisa dipastikan bahwa ini adalah keluarga himpunan dari himpunan bagian A atau keluarga dari himpunan bagian A. Karena kalau dilihat di himpunan A tadi kan ini adalah himpunan bagiannya. Nah, himpunan Y ini dia anggota himpunannya itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi ini bisa disebut keluarga himpunan dari himpunan bagian A. Lalu di sini juga ada himpunan bagian C yang beranggotakan himpunan kosong, himpunan yang beranggotakan 1, himpunan yang beranggotakan 2, himpunan yang beranggotakan 3, himpunan yang beranggotakan 1 dan 2, himpunan yang beranggotakan 1 dan 3, himpunan yang beranggotakan 2 dan 3, dan himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Nah, maka himpunan X ini merupakan suatu keluarga himpunan dari semua himpunan bagian A. Karena apa? Karena anggota himpunannya merupakan semua himpunan bagian dari himpunan A. Ya, bisa dilihat. Nah, jadi keluarga dari semua himpunan bagian A ini disebut himpunan kuasa dari A, yang dinotasikan dengan 2 pangkat A. Ini mohon maaf ada kesalahan penulisan, ini sebenarnya 2 pangkat A. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa X sama dengan 2 pangkat A. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk soal berikutnya akan disampaikan oleh Eka. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan contoh selanjutnya. Di sini ada himpunan A dengan himpunan bagian yang beranggotakan ABC atau bisa kita tuliskan A1 untuk himpunan bagian pertama dan BC
untuk himpunan bagian kedua, dan C untuk himpunan bagian yang ketiga. Jadi, A dapat dinyatakan sebagai A anggota I, di mana I adalah 1, 2, 3. Nah, gabungan dari himpunan A ini sama dengan A1 gabungan dari A2, gabungan dari A3, dapat diselesaikan dan hasilnya adalah himpunan yang beranggotakan ABC. Kemudian untuk irisan dari himpunan A, atau bisa kita tuliskan A1 irisan A2 irisan A3, nanti dapat hasilnya adalah himpunan yang beranggotakan C. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Eka. Saya akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi pada hari ini. Ya, jadi kesimpulan yang pertama, himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Yang dinyatakan dengan A, simbol ekuivalen B. Ada fungsi F memetakan anggota himpunan A ke himpunan B yang satu-satu dan onto. Yang kedua, relasi ekuivalen pada himpunan merupakan relasi ekuivalensi. Yang ketiga, himpunan X disebut himpunan infinite, di mana X ekuivalen dengan himpunan bagian. Sejatinya, himpunan yang tidak infinite disebut himpunan finite. Yang keempat, himpunan D disebut dengan himpunan denumerable. D ekuivalen dengan himpunan bilangan asli N. Yang kelima, himpunan X disebut himpunan terhitung, countable, di mana X finite atau denumerable. Yang keenam, himpunan Y disebut himpunan non-denumerable, di mana Y infinite dan tidak denumerable. 7. Suatu himpunan yang semua anggotanya merupakan himpunan disebut keluarga himpunan atau kelas himpunan. 8. Jika A suatu himpunan, maka himpunan kuasa dari A yang dinyatakan dengan 2 pangkat A adalah keluarga himpunan dari semua himpunan bagian A. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.